Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Setelah kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan kali ya, saya nggak bikin video karena belakangan ini terutama mungkin teman-teman yang di Jakarta juga ngalamin gitu ya, cuacanya lagi sangat tidak menyenangkan gitu ya. Pagi bisa panas banget, siang ke sorenya bisa hujan deras banget, atau sebaliknya hujan dari pagi sampai siang, terus sorenya panas banget. Itu bikin badan saya agak tumbang juga akhirnya sehingga perlu istirahat selama kurang lebih 2 mingguan belakangan ini. Sekarang sih udah agak mendingan walaupun masih ada batuk sedikit, masih ada sakit tenggorokan sedikit ya, tapi udah mendingan dan udah bisa bikin video lagi. Semoga teman-teman yang di Jakarta atau mungkin ada juga di daerah lain yang cuacanya juga lagi kurang bagus gitu ya. Semoga teman-teman jaga kesehatan, tetap sehat, dan semoga kondisi kesehatan teman-teman baik-baik aja. Amin. Oke, di video kali ini saya akan ngebahas sebuah TWS yang sempat ditanyain sama beberapa komentar di beberapa video saya sebelumnya. Waktu itu saya pernah ngebahas kan ada Xiaomi, terus sempat Anker juga, dan di antara beberapa komen yang masuk, terima kasih teman-teman buat yang sudah mengirimkan komentar, udah ngobrol bareng, kita diskusi. Ada juga yang nanyain soal Lenovo GM2 Pro. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk megang si TWS Lenovo. Kalau ini seri lengkapnya namanya Lenovo ThinkPlus GM2 Pro. Ini sebenarnya bukan barang baru ya, karena ternyata setelah saya riset, TWS ini udah beredar kurang lebih sekitar mungkin 1 tahun atau lebih gitu ya. Dan ternyata lumayan populer juga karena harganya sangat terjangkau di 100 ribuan kalau nggak salah, nggak nyampe 200 ribu lah pokoknya. Dan TWS ini di label sebagai TWS gaming yang dia punya fitur game mode yang diklaim bisa mengurangi latency saat dipakai untuk main game. Tapi nanti seperti apa, impresinya seperti apa, kualitas suara seperti apa, baterai seperti apa, saya akan bahas lebih lanjut. Jadi teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Sekarang kita mulai dari paket penjualannya dulu. Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini, jujur saat saya ngelihat barang ini untuk pertama kalinya, pertanyaan pertama saya adalah, ini beneran nih barangnya Lenovo? Atau ini simply sebuah barang rebrand, barang generik yang di rebrand dengan nama Lenovo? Atau apa nih? Jujur saya sempat riset beberapa kali, nyari ini asalnya dari mana, barangnya seperti apa, dan lain-lain. Mungkin saya nyarinya kurang telaten atau gimana, tapi saya belum menemukan informasi yang lengkap dan detail apakah si GM2 Pro ini benar-benar merupakan produk official Lenovo atau bukan. Tapi terlepas dari itu, saya pengen ngomongin soal si paket penjualannya ini dulu. Paket penjualannya ini yang bikin saya bertanya-tanya apakah dia beneran official Lenovo atau bukan adalah dari packagingnya dulu. Karena packagingnya itu simple banget teman-teman, dan jujur terus terang ya, kualitas packagingnya itu agak-agak gimana gitu, agak mungkin kalau bisa dibilang tuh agak cheap gitu ya. Karena kardusnya tuh tipis banget teman-teman, bener-bener kayak kardus generik. Terus juga isi di dalamnya itu dibungkus sama plastik-plastik biasa, plastik-plastik yang tipis-tipis juga. Bahkan ear tips tambahannya itu dibungkus dengan plastik clip. Saya nggak tahu apakah ini terjadi cuma di barang yang saya pakai doang nih, atau emang ternyata isi GM2 Pro tuh ternyata seperti itu. Teman-teman mungkin yang punya GM2 Pro juga bisa sharing di bawah, apakah bener ya kardusnya tipis, terus juga packagingnya pakai plastik clip seperti biasa, atau ternyata beda nih. Oh, yang punya saya tuh ternyata packagingnya bagus kok, plastiknya tebal kok, kardusnya tebal kok. Boleh ya sharing di bawah. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, si Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini sama aja sih dengan TWS-TWS yang lain. Selain TWS-nya dan case-nya, kita akan mendapatkan kabel charger yang pendek, terus juga 2 ear tips tambahan yang ukurannya beda, yaitu small dan large, karena yang standar itu yang dipasang itu adalah yang medium. Terus juga ada buku manual atau quick start guide yang teman-teman perlu baca, karena di situ dia akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tombol yang ada di kiri dan kanannya, dan gimana caranya mengaktifkan dan berpindah dari normal mode atau music mode ke game mode atau bolak-balik lah gitu ya. Oke, sekarang kita bahas desainnya. Si Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini punya desain dengan
tangkai panjang. Bahasa desainnya secara keseluruhan tuh sesuai sama targetnya, yaitu gaming gitu ya. Emang desainnya tuh gaming banget lah, karena case-nya aja tuh dia gede, lumayan gede kayak gini nih. Dia punya lekukan-lekukan yang ala-ala gaming gitu. Terus juga desain TWS-nya tuh gaming banget karena begitu dibuka dia akan punya lampu-lampu kayak gini nih. Kelihatan nggak? Tuh ya. Dia ada lampu-lampunya di bodinya, terus juga di case-nya juga ada lampu warna biru yang kesannya gaming banget lah. Secara pribadi sih saya kurang suka desain yang terlalu rame kayak gitu ya, karena dia ada lampu di bodi TWS-nya yang bisa nyala gitu dan terlalu menarik perhatian lah menurut saya, karena dia akan nyala-nyala gitu di telinga dan ya personally saya kurang suka. Saya lebih suka desain yang lebih simpel, lebih minimalis dan nggak terlalu mencolok saat dipakai. Tapi ini balik lagi ke selera. Kalau misalnya teman-teman suka barang yang terlihat high-tech, keren, terus mencolok, menarik perhatian, mungkin TWS ini cocok nih buat teman-teman. Apalagi emang tema yang dibawa sama Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini emang gaming gitu. Jadi rasanya sih emang cukup wajar nih kalau emang desainnya cenderung lebih rame atau lebih terlihat canggih gitu ya. Terus untuk fitmentnya sendiri, kalau di telinga saya itu cukup oke, cukup enak, walaupun bentuk bulat yang ada di dekat ear tips-nya itu nggak terlalu pas sama telinga saya. Cuma pas dipakai dan saya juga sambil bergerak melakukan berbagai macam aktivitas, itu masih cukup enak dan dia nggak gampang lepas. Cuma saya belum coba kalau misalnya saya pakai TWS ini untuk aktivitas yang banyak gerakan, misalnya kayak lari atau olahraga gitu, saya belum nyoba. Terus kita ngomongin suaranya sekarang, TWS ini punya suara yang relatif cukup enak. Walaupun jujur, kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa TWS yang sempat saya review sebelumnya, kayak Redmi Buds 6 Play di harga yang sama, atau mungkin yang terakhir sempat saya review yaitu Anker Soundcore R50i NC, itu sih saya lebih suka dua TWS yang itu. Karena dari sisi tenaga, Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini sebenarnya cukup oke, cuma kalau dibandingkan sama dua TWS tadi ya mereka lebih bertenaga. Bassnya lebih enak, gebukannya lebih terasa, dan treble-nya cukup oke lah. Sementara kalau si Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini suaranya menurut saya relatif seimbang. Bassnya ada, oke, walaupun nggak terlalu bertenaga. Terus juga dari sisi treble-nya cukup oke juga, dan saya masih cukup terima dengan treble-nya yang pas aja gitu. Nggak terlalu nyerang, nggak terlalu cring-cring yang sampai nggak nyaman gitu. Itu buat saya itu udah oke banget. Oh ya, terus kan Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini seperti yang saya sempat bilang di awal video tadi, dia punya dua mode, yaitu music mode atau normal mode yang biasa kita pakai saat untuk dengerin musik, sama ada game mode yang diklaim dia akan menurunkan latency supaya pas teman-teman main game itu delay suaranya nggak terlalu terasa atau bahkan hampir nggak terasa. Saya udah sempat nyobain untuk main game yang pace-nya lumayan cepat, misalnya kayak Mobile Legends gitu ya. Dan memang saat game mode-nya aktif, itu delay-nya hampir tidak terasa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir delay yang mengganggu permainannya teman-teman gitu saat game mode-nya aktif. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi pengen dengerin musik aja, sebenarnya teman-teman nggak perlu aktifin si game mode-nya itu, karena kemungkinan besar karena dia bekerja lebih keras untuk mengurangi latensinya, daya tahan baterainya akan lebih boros. Dari sisi kualitas suaranya sendiri, kalau misalnya dibandingkan saat menggunakan game mode dan juga music mode, itu menurut saya nggak ada bedanya sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai TWS ini untuk sekedar nonton atau misalnya dengerin musik doang gitu ya, nggak perlu lah ngaktifin si game mode-nya itu supaya daya tahan baterainya juga lebih oke. Nah, untuk berpindah mode antara music mode dan game mode, teman-teman bisa melakukannya dengan menekan tombol di kanan, itu ditekan dan tahan selama kurang lebih 2 detik. Nanti TWS-nya akan menyebutkan mode yang aktif. Nah, mode yang aktif ini teman-teman, ini juga saya baru tahu setelah saya riset gitu ya. Suaranya itu tergantung dari batch yang teman-teman terima. Ada dua tuh, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu lagi masih pakai bahasa Mandarin. Kebetulan batch yang saya terima itu suaranya udah pakai bahasa Inggris, jadi bisa dipahami lah gitu ya.
Kemudian untuk daya tahan baterainya sendiri, si Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini diklaim bisa bertahan sampai 5 jam. Sayangnya untuk spesifikasi charging case-nya sendiri itu tidak disebutkan. Dia bisa memberikan daya tahan baterai tambahan sampai berapa jam. Cuma berdasarkan dari pengalaman saya saat pakai TWS ini, saya bisa menggunakan TWS ini non-stop selama kurang lebih 4 jam sampai muncul notifikasi baterai udah mau habis. Dan berdasarkan pengalaman saya bisa ngecas si TWS ini kurang lebih mungkin 3-4 kali sebelum charging case-nya juga habis. Jadi kalau misalnya di rata-rata misalnya TWS-nya itu bisa bertahan sampai 4 jam dan saya bisa ngecas TWS ini sampai 4 kali, berarti daya tahan baterai totalnya termasuk charging case mungkin ada di sekitar 16-20 jam. Cukup apa enggak? Ya kalau menurut saya cukup. Dan mungkin juga ini juga tergantung dari mode yang lebih sering aktif. Kalau mungkin teman-teman lebih sering pakai mode game mode-nya, ya mungkin aja daya tahan baterainya akan lebih cepat habis dibandingkan kalau kita sekedar pakai TWS ini untuk dengerin musik. Nah, terus kesimpulannya gimana? Menurut saya dengan harga 100 ribuan gitu ya, dan itu terjangkau banget. Dan kalau misalnya teman-teman nyari TWS yang punya kemampuan gaming yang mungkin lebih baik dibandingkan TWS-TWS lain yang ada di rentang harga yang sama, si Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik gitu ya, karena dia spesifik punya fitur game mode yang diklaim bisa mengurangi latency sehingga meningkatkan kenyamanan teman-teman pas lagi main game. Dibandingkan sama TWS-TWS lain yang di kelasnya yang mungkin nggak punya fitur itu dan bisa aja punya latency yang relatif tinggi pas teman-teman pakai untuk main game. Dan itu pasti akan mengganggu teman-teman gitu kan. Cuma kalau misalnya teman-teman nyari TWS di harga segitu untuk sekedar dengerin musik, nonton film, atau sekedar voice call, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, rasanya sih mungkin masih ada TWS lain yang bisa menawarkan kualitas suara yang lebih baik. Tapi lagi-lagi kalau soal kualitas suara itu kan lagi-lagi soal selera ya. Jadi kalau menurut saya dengan harga segitu juga, kalau teman-teman pengen nyobain, penasaran gitu ya, cobain aja. Kalau misalnya teman-teman suka dengan suaranya ya lanjut aja pakai. Kalau misalnya enggak ya mungkin teman-teman bisa cari TWS lain yang harganya juga segitu. Oke, jadi gitu dulu untuk video review Lenovo ThinkPlus GM2 Pro kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa teman-teman kalau yang mungkin pengen punya pertanyaan lebih lanjut atau teman-teman yang udah pernah make si GM2 Pro ini dan punya pengalaman yang pengen di-sharing, boleh ya kita sambil ngobrol di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini jika teman-teman suka dan share juga video ini ke teman-teman yang lain yang lagi nyari TWS dengan harga 100 ribuan di bawah 100 ribu, terutama buat yang pengen punya TWS gaming. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa juga buat subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!